Halo anak-anak semua, apa kabar nih anak-anak semuanya? Semoga kita semua baik-baik saja dan juga sehat ya. Nah, selamat datang di kelas Ibu hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik atau juga tema yang kayaknya menarik nih kita bahas nih anak-anak ya. Apa sih topik itu atau apa sih tema yang akan kita bahas hari ini? Nah, sesuai yang ada di judul ya, yang akan kita bahas hari ini adalah apa sih dampak kekerasan seksual verbal catcalling itu. Nah, mungkin teman-teman semua atau anak-anak semua sudah pernah dengar ya apa itu catcalling. Nah, mungkin anak-anak semua atau teman-teman semua sudah pernah atau sering atau mungkin melihat di jalan atau di tempat-tempat lain orang di catcalling atau kita sendiri di catcalling atau teman-teman kita yang di catcalling. Nah, mungkin kita akan bahas hari ini apa itu catcalling. Nah, hari ini pembahasan kita itu yang pertama itu apa itu catcalling, dampak apa saja dampak dari catcalling itu, upaya pencegahan catcalling, cara menghadapi catcalling untuk remaja. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu harap kalian semua sudah siap dengan HP-nya atau juga buku untuk mencatat, agar kita bisa saling berdiskusi di ruang Google Classroom ya, anak-anak semua. Nah, kita masuk aja ke materi kita. Apa sih itu catcalling? Nah, catcalling ini dikenal dengan kekerasan seksual yang terjadi dengan melakukan aksinya melalui lontaran kata yang berbau seksual dan juga melalui gerak-gerik mata, sentuhan fisik, bersiul, dan lain sebagainya. Nah, dari pengertian ini mungkin eh, teman-teman atau anak-anak semua pernah merasakan atau melihat di jalan atau di tempat-tempat umum orang di catcalling. Nah, catcalling itu biasanya tuh dengan kata-kata ya teman-teman, tapi tidak memungkiri dengan fisik juga bisa dilakukan ya teman-teman. Contohnya bersiul, kayak kita ambil contohnya ketika di jalan kita mungkin atau saya, ibu, atau kalian pernah kayak di catcalling seperti ini. Adek mau kemana atau neng mau kemana neng gitu atau enggak yang cowok-cowok nih halo ganteng mau kemana. Nah itu sebenarnya merupakan contoh dari catcalling ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih dampak dari catcalling ini. Nah, yang pertama itu pastinya tidak ada rasa aman. Nah, kenapa sih tidak ada rasa aman ketika kita di catcalling? Nah, karena ketika kita di catcalling itu pasti kita rasanya risih ya teman-teman. Kita risih dan juga kita pasti nggak nyaman di lingkungan itu atau di jalan itu. Itulah yang menyebabkan tidak adanya rasa aman. Nah, yang kedua itu adalah stres dan juga kecemasan. Kenapa sih kita bisa stres saat menghadapi dari catcalling itu atau dampak dari catcalling itu? Karena ketika kita tidak nyaman, kita itu risih, itu pasti kita akan takut dan juga cemas untuk berada di lingkungan tersebut atau di jalan. Nah, yang terakhir itu adalah rendahnya harga diri. Nah, rendahnya harga diri ini merupakan hasil dari tidak adanya rasa aman, stres dan juga kecemasan. Nah, itu yang membuat kita jadi rendah diri, jadi takut dan juga kayak kita tuh nggak punya keberanian untuk menghadapi dan juga melawan dari catcalling ini ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pencegahan catcalling. Nah, di sini Ibu ada 4 upaya pencegahan dari catcalling ini. Yang pertama itu adalah memutuskan untuk menghindari atau melawan. Nah, kenapa sih kita harus bisa memutuskan untuk menghindari atau melawan? Karena ketika kita tidak nyaman, kita harus bisa berpikir dan juga kita harus bisa memutuskan untuk bisa menghindari atau kita lawan. Kalau kalian memiliki rasa keberanian, kalian bisa untuk melawan, tapi ketika kalian mungkin belum berani nih atau belum ada orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu kita untuk melawan. Nah, itu kita bisa memutuskan untuk menghindarinya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah berani dan tunjukkan rasa ketidaknyamanan. Nah, ketika kita di catcalling, kita itu nggak boleh takut ya anak-anak. Kita harus berani dan juga kita harus tunjukin nih, kita itu nggak nyaman di lingkungan itu atau di jalan itu ya. Kita nggak boleh namanya takut dan kita harus
walaupun kita risih, kita harus punya rasa keberanian ya. Selanjutnya itu adalah berani untuk meminta tolong. Nah, kenapa sih kita harus berani untuk meminta tolong? Karena ketika kita takut, biasanya kita itu akan menutup diri dan juga kita biasanya memutuskan untuk lari atau misalkan kita hanya mematung di tempat. Nah, di saat itu kita harus bisa membuat diri kita untuk memberanikan diri untuk meminta tolong kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya, kalau di sekitar kita itu ada gerombolan cowok-cowok atau gerombolan cewek-cewek yang catcalling kita, mungkin di sekitar sana ada orang lain juga yang bisa kita mintakan tolong untuk berhenti catcalling kita. Contohnya, ketika kita di jalan, misalnya ibu terkena catcalling nih ya, anak-anak. Nah, di situ mungkin ibu takut ya untuk melewati gerombolan itu, tetapi di sana ternyata ada seorang ibu-ibu atau misalkan bapak-bapak yang kita rasa kita bisa meminta tolong ke mereka untuk bilang gitu sama orang-orang yang catcalling kita untuk berhenti catcalling ke kita karena kita itu takut dan juga kita nggak nyaman. Nah, itu kita harus bisa untuk memberanikan diri kita untuk meminta tolong. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah menghindari gerombolan laki-laki ataupun perempuan. Nah, kenapa kita harus bisa menghindari gerombolan dari laki-laki atau perempuan? Karena tidak menutup kemungkinan biasanya yang melakukan catcalling itu biasanya itu adalah mereka bergerup karena mereka merasa mempunyai power yang lebih kuat untuk melakukan catcalling. Nah, selanjutnya ini adalah cara menghadapi catcalling untuk para remaja. Nah, yang pertama itu adalah tunjukkan sikap keberatan. Nah, di mana kita itu nggak boleh ragu untuk kita itu ngerasa keberatan dan juga terganggu dengan mereka. Nah, ini itu penting agar si pelaku itu tahu apa itu kesalahan dia. Jadi kalau misalkan kita menunjukkan rasa keberatan, dia jadi, oh berarti orang ini bisa melawan dan juga dia berani. Jadi dia akan tahu apa itu kesalahan dia dan mungkin dia tidak akan melakukannya lagi. Nah, selanjutnya itu adalah beri teguran langsung. Nah, bila sekedar tatapan tajam tidak bisa mempengaruhi si pelaku, sebaiknya kamu menerapkan cara menghadapi catcalling selanjutnya, yaitu memberi teguran langsung. Contohnya, itu kayak, eh kalau misalkan kalian dibilang, Neng mau kemana? Atau Neng cantik banget sih. Kayak gitu, kita bisa aja langsung tegur kayak, kenapa kalau misalkan saya lewat sini, kamu nggak senang atau kamu mau apa kayak gitu. Mungkin kalian bisa tegurnya dengan cara kalian sendiri ya. Nah, selanjutnya itu adalah tetap tenang. Walaupun kita risih, itu kita nggak boleh kelihatan panik dan juga kita harus tetap tenang. Oh, biar mereka itu istilahnya nggak kelewatan gitu ya untuk catcallingnya. Nah, mungkin itu aja ya anak-anak materi yang kita bahas hari ini dan juga materi atau tema yang kita bahas tentang catcalling. Nah, mungkin teman-teman pernah merasakan dan juga melihat kejadian catcalling ini di jalan. Dan kita jadi tahu nih kalau misalkan kita berjalan sama orang atau misalkan kita melihat adanya catcalling, kita bisa untuk membantu mereka dan juga kita bisa membantu para korban untuk melawan pelaku catcalling ini. Nah, mungkin itu saja ya anak-anak materi kita hari ini dan juga pembahasan kita hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan membahas topik-topik atau tema-tema yang lebih seru lagi. Nah, kalau misalkan kalian ada tema atau juga topik yang kalian pengen bahas, mungkin nanti bisa kita diskusikan di ruang classroom ya anak-anak. Mungkin itu aja pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dadah.